Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sesuai dengan Yel-Yel dong kak. Baik, luar biasa, and powerful. Powerful. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak nih Kak Deborah sama Kayla mau ngapain? Kita itu di sini mau ngevlog. Hah? Bukan Kayla. Oh, bukan. Kita itu di sini mau bercerita. Oh, bercerita firman ya kak? Iya dong pastinya. Nah, tema dari firman hari ini adalah Yesus hidup. Nah, adik-adik udah pada siap belum buat dengerin firman Tuhan? udah belum? Kalau udah pada siap, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Deborah berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih. terima kasih Hari ini kami masih bisa mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, semoga kami bisa menanam
firman yang diberikan oleh Kak Ella dan Kak yang Deborah diberikan oleh Kak Ella dan Kak Deborah di dalam hati kami, di dalam hati kami, dan kami bisa menceritakannya kembali kepada teman-teman kami yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan memberkati Kak Deborah, Tuhan memberkati Kak Deborah, memberkati Kak Ella, sehingga apa yang diberitakan oleh Kak Ella dan Kak Deborah, semua yang daripadamu. semuanya daripadamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kau juga mengurapi kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, udah pada siap kan dengar firman? Sebelumnya kalian harus berjanji dulu. Yang pertama, Gak boleh sambil nyemil. Gak boleh. Yang kedua, Gak boleh sambil peluk-peluk bantal. yang ketiga, Gak boleh nangis. nggak boleh. Jadi adik-adik semuanya harus fokus sama Tuhan dan dengar ceritanya dengan Serius. baik dan serius. Oke, kita mulai ya ceritanya. Ada tahu nggak? 3 hari yang lalu kita memperingati hari apa? Coba ada yang tahu nggak? Bener banget. 3 hari yang lalu kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk siapa sih? Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa semua manusia di bumi ini. Tapi adik-adik pada tahu nggak Tuhan Yesus disalibin di mana? Coba pada tahu nggak? Coba kamu dengar suaranya. Benar banget, Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota. Tapi adik-adik ada yang perlu banget adik-adik tahu. Karena apa? Pada hari ini nih adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Tuhan Yesus telah hidup untuk siapa? Untuk kakak, untuk adik-adik, dan untuk semua manusia di bumi ini. Nih, kakak mau cerita nih. Jadi, pada hari dimana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan 2 perempuan lainnya berjalan ke pinggir kota. Mereka ingin pergi ke gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Tapi adik-adik tahu nggak? Selama di perjalanan mereka merasa sangat sedih karena mereka kehilangan Tuhan Yesus. Dan adik-adik selama di perjalanan mereka juga saling bertanya satu sama lain. Mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu besar di goa itu yang menutup goa tersebut? Kemudian semuanya bingung. Dan sesampainya mereka di gua tersebut adik-adik, mereka sangat terkejut karena batu besar yang menutupi gua tersebut sudah digulingkan. Sudah ada yang adik-adik tahu nggak nih? Misalkan ada batu besar, ada yang dorong, ada yang pindahin. Jadi batunya udah nggak nutupin gua lagi. Nah, habis itu ya adik-adik, Maria Magdalena dan 2 perempuan tersebut langsung masuk ke dalam. Begitu mereka masuk ke dalam, mereka nggak ngeliat Tuhan, mereka nggak ada nemuin Tuhan, dan mereka bersedih, dan mereka merasa takut, dan mereka mencari di mana Tuhan. Dan saat mereka merasa sedih, ada sosok pria muda berdiri di samping mereka dan berkata kepada mereka, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Pergilah, beritakanlah kepada murid-muridnya bahwa Tuhan telah hidup. Dan Maria dan 2 perempuan lainnya kemudian bergegas pergi, dan mereka masih merasa takut. Dan selama di perjalanan mereka bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Petrus dan Yohanes adik-adik. Dan Petrus dan Yohanes tidak percaya. Dan kemudian mereka cepat-cepat bergegas loh adik-adik, karena mereka penasaran apa mungkin itu benar-benar. Kemudian mereka pergi ke goa. Sesampainya di goa adik-adik,
mereka, Petrus dan Yohanes, mencari kemanapun. Mereka mencari-cari, cari ke kanan, cari ke kiri, cari ke atas, ke bawah. Mereka mencari, tapi mereka tidak menemukannya. Tapi adik-adik, Maria memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena Maria merasa sangat sedih. Dia tidak bisa menemukan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ketika Maria menangis, ada suara yang berkata kepada Maria, "Kenapa kamu menangis?" Dan Maria tidak tahu siapa yang bertanya. Dan pada saat suara itu memanggil nama Maria, kemudian Maria tersadar itu adalah suara Tuhan Yesus. Kemudian saat Maria sudah sadar, Maria melihat, wah, Tuhan Yesus sangat dekat dengan Maria. Bahkan Maria bisa menyentuhnya. Dan Yesus berkata kepada Maria, "Maria, pergilah, beritahu kepada murid-muridku bahwa engkau telah melihat aku, dan beritakanlah kepada mereka bahwa aku telah hidup." Kemudian Maria bergegas, dia sangat senang. Kemudian Maria berlari dan Maria menceritakan hal tersebut kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan Yesus dan aku melihat Yesus hidup." Nah, adik-adik juga pasti percaya kan, Tuhan Yesus telah hidup untuk kita semuanya. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita semuanya. Nah, selamat Hari Paskah ya adik-adik. Tapi adik-adik, sebelum video ini berakhir, kakak mau kasih lihat loh sama adik-adik bagaimana Tuhan menghapuskan dosa kita. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke adik-adik semuanya sudah dengerin firman yang Kak Deborah sampaikan kan? Oke, kalau udah, sekarang Kela mau kasih tahu adik-adik biar adik-adik lebih percaya lagi kalau Tuhan Yesus benar-benar sudah mengampuni dosa kita. Sekarang Kela punya 3 botol. Yang pertama, botol ini kita lambangkan sebagai manusia. Botol yang kedua kita lambangkan sebagai Tuhan Yesus. Dan botol yang ketiga kita lambangkan sebagai dosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu bersih ya adik-adik, putih, bersih, tidak ada noda sama sekali, dan tidak ada dosa di dalamnya, sama seperti manusia adik-adik. Dulu itu manusia juga sama seperti Tuhan Yesus, putih, bersih, tidak ada noda sama sekali loh. Tetapi karena dosa yang dilakukan manusia pertama itu membuat manusia tidak sama lagi seperti Tuhan Yesus adik-adik. Manusia tidak lagi putih bersih, melainkan manusia memiliki dosa di dalamnya. Karena manusia kecenderungan melakukan hal yang jahat. Kenapa manusia kecenderungan melakukan hal yang jahat? Itu karena dosa adik-adik. Karena dosa yang sudah ada di dalam manusia, maka manusia selalu melakukan kecenderungan yang jahat. Adik-adik bisa lihat, banyak yang manusia melakukan hal yang jahat seperti melawan orang tuanya. Dan kita juga pernah melihat kan adik-adik, ada adik kita yang masih kecil sudah berani mencubit orang lain. Padahal itu tidak ada yang mengajari adik-adik, tidak ada yang mengajari hal itu kepada adik kecil tersebut. Bahkan kalau percaya kalau orang tuanya juga tidak mungkin mengajarkan hal yang jahat kepada anaknya. Tetapi kenapa sih anak itu bisa melakukan hal itu? Karena dia sudah terpengaruh oleh dosa adik-adik. Karena di dalam hidupnya sudah ada dosa, sehingga dia cenderung melakukan hal yang jahat. Sehingga hal yang jahat itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Lihat adik-adik, kita yang putih bersih ini akan berubah ketika sudah ada dosa di dalam hidup kita. Dosa apa aja sih adik-adik yang sering dilakukan oleh manusia? Contohnya, kita sering berbohong. Sering apa lagi adik-adik? Kita sering mencuri. Apalagi adik-adik? Kita sering melawan. Kita sering apalagi? Kita sering jahat kepada orang lain. Nah, lihat adik-adik, air yang tadinya putih bersih, hati kita yang bersih tadinya sudah tidak lagi bersih adik-adik. Karena apa? Karena dosa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, dosa yang sudah berada dalam tubuh kita yang merupakan segalanya adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah mengampuni kita loh adik-adik. Tuhan Yesus sudah tebus dosa kita pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib.
gimana caranya agar Tuhan Yesus mengampuni dosa kita? Kita harus percaya kepadanya adik-adik. Kita harus percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Lihat adik-adik. Lihat, dosa yang dimasukkan itu kalah sama Tuhan Yesus. Dosa itu tidak merubah sama sekali warna yang di dalamnya ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bisa mengalahkan seluruh dosa. Tuhan Yesus bisa mengalahkan semua dosa yang ada. Nah, gimana caranya adik-adik biar dosa kita ini seluruhnya putih bersih, tidak ada lagi celah di dalam hidup kita, tidak ada lagi dosa yang hinggap di dalam hidup kita. Gimana caranya adik-adik? Ada yang tahu? Benar, caranya adalah tadi seperti yang Kela bilang, kita harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus menerima Tuhan, kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus percaya kepadanya. Maka lihat adik-adik. Nah, lihat adik-adik, karena Yesus telah menguduskan kita dari segalanya. Kita sudah menjadi putih bersih seperti semula. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita seluruhnya. Kita sedang menjadi baru, kita telah dibarui oleh Tuhan Yesus. Kita hidup baru, kita menjadi ciptaan yang baru yang serupa dengan Tuhan Yesus. Maka dari situ kita harus bersyukur adik-adik. Kita harus terus melakukan kebaikan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita tidak boleh melakukan hal yang jahat lagi ya. Kita harus terus melakukan kebiasaan yang baik. Oke adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Yohanes 20 ayat 29. Sekali lagi, ada di Yohanes 20 ayat 29. Waduh, itu yang di belakang belum ngikutin kayaknya. Ikutin dong. Kita sekali lagi ya. Ada di mana? Di Yohanes 20 ayat 29. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, ayat hafalannya pendek kan teman-teman? Jadi adik-adik semuanya hafalin ya. Jangan lupa bikin videonya. Bye-bye.